Oke, berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita berbicara masalah infrasound. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian frekuensi yang kedua, yaitu audio sound. Audio sound adalah frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Frekuensi ini berada di kisaran 20 Hz sampai 20 kHz. Suara audio ini, contoh dari suara ini adalah suara manusia, percakapan, suara hujan, petir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ultrasound, yaitu suara yang berada rentang frekuensinya sekitar 20 kHz sampai 1 GHz. Suara ini merupakan suara yang berada pada frekuensi tinggi. Hal ini dikarenakan ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20 kHz yang tidak dapat didengar oleh suara manusia, oleh organ telinga manusia. Namun pada itu ada beberapa hewan yang dapat mendengar suara ini, yaitu diantaranya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Yang terakhir adalah hypersound, yaitu berada frekuensi sekitaran 1 GHz sampai 10 THz. Suara ini merupakan frekuensi tinggi yang tidak ada makhluk yang dapat mendengarnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara gelombang suara dengan gelombang cahaya. Pertama adalah gelombang suara merupakan gelombang mekanik, sedangkan gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat gelombang suara adalah 340 meter per sekon, sedangkan kecepatan gelombang cahaya adalah 300.000 km per sekon. Cepat rambat suara akan berubah tergantung medium rambatnya, sedangkan kecepatan cahaya bersifat mutlak. Selanjutnya, suara hanya dapat merambat jika ada medium rambat, sedangkan cahaya merambat tanpa perlu menggunakan medium. Kemudian komponen selanjutnya dari multimedia adalah video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Sedangkan digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan analog. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder. Camcorder merupakan sebuah alat elektronik yang menggabungkan kamera video dengan perekam video ke dalam satu unit. Secara garis besar, komponen-komponen camcorder adalah yang pertama, lensa. Lensa digunakan untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam camcorder. Lensa juga dapat mengatur zoom dan kecepatan shutter atau shutter speed. Shutter speed merupakan lamanya waktu terbuka sensor pada kamera untuk melihat suatu objek yang akan difoto. Dengan shutter speed, maka akan dihasilkan gambar seolah-olah dengan shutter speed yang cepat, maka akan dihasilkan gambar seolah-olah membeku. Dengan shutter speed yang lambat, maka akan dihasilkan gambar yang memiliki efek blur. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, imager. Imager merupakan sebuah komponen pada camcorder yang bertugas untuk mengkonversi cahaya ke sinyal elektronik video. Berikut adalah contohnya. Dan yang terakhir adalah proses recording yang dilakukan oleh recorder. Recorder bertugas menuliskan sinyal video yang dihasilkan oleh imager ke dalam media penyimpanan. Proses ini akan terus berulang selama proses pengambilan berlangsung. Kemudian, pada video terdapat dua jenis teknik pengambilan video. Yang pertama adalah interlens scan. Interlens scan yaitu sebuah metode untuk menampilkan gambar pada layar dengan cara kerja membagi dua frame yang digunakan pada layar. Misalnya, kita mempunyai layar dengan kualitas 60 frame. Maka interlens akan membagi dua bagian, yaitu 30 garis ganjil atau dikenal dengan istilah
outline, dan 30 garis genap atau dikenal dengan istilah event line. Kemudian ada progressive scan, yaitu metode yang digunakan untuk menampilkan gambar pada layar dengan cara menampilkan frame atau gambar langsung sesuai dengan resolusi aslinya. Misalnya 720 piksel, maka 720 piksel tersebut secara horizontal akan ditampilkan secara penuh dalam satu frame, seperti yang ditampilkan pada foto. Namun, tentunya karena menampilkan gambar secara utuh, maka bandwidth yang dibutuhkan juga ikut besar. Dan semakin besar bandwidth yang digunakan, biaya yang dikeluarkan pun juga semakin besar. Selanjutnya yang terakhir dari komponen multimedia adalah animasi. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak yang terbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Objek gambar yang digunakan pada animasi tersebut adalah frame. Frame atau gambar bisa dihasilkan dari komputer, fotografi, atau dari lukisan. Karena frame tersebut ketika frame tersebut digabungkan dan digerakkan, maka akan muncul ilusi seolah-olah gambar tersebut bergerak. Selanjutnya terdapat 8 jenis animasi, yaitu yang pertama adalah animasi sel. Animasi sel merupakan animasi tertua dan merupakan bentuk animasi yang paling populer. Animasi ini merupakan karya seni animasi 2 dimensi yang dibuat dengan tangan pada lembaran plastik transparan yang disebut sel. Kata sel sendiri berasal dari kata celluloid yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film animasi tersebut. Setiap sel menampilkan satu gambar dengan garis di satu sisi plastik dan warna di sisi yang lain. Sel ini kemudian ditempatkan di atas latar belakang dan difoto secara berurutan. Kemudian nomor 2 adalah animasi frame. Animasi frame adalah animasi yang dibuat dari sebuah gambar atau objek yang diam pada setiap framenya. Animasi ini adalah animasi yang paling sederhana karena hanya menggunakan tepian buku, kita sudah dapat menggunakan animasi frame. Kita sudah dapat membuat animasi frame. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter atau biasa kita kenal dengan patah-patah. Yang ketiga adalah animasi sprite. Animasi sprite adalah animasi yang bergerak secara mandiri antara satu objek dengan objek yang lain. Pada animasi sprite, gambar yang digunakan adalah gambar berformat bitmap. Animasi ini bisa digunakan di game. Animasi ini biasa digunakan di game-game lawas seperti Mario Bros. Yang keempat adalah animasi path. Animasi path merupakan animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Biasanya pada animasi ini diberikan perulangan, sehingga animasi ini akan terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Yang kelima, animasi spline. Animasi spline ini adalah animasi dari objek bergerak yang mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva. Kurva yang dibentuk dari animasi ini didapat dari representasi perhitungan aritmetik. Selanjutnya, hasil dari gerakan dari animasi ini lebih halus dibandingkan dengan animasi path sebelumnya. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kupu-kupu yang terbang dengan kecepatan yang tidak ditetapkan dan memiliki lintasan yang berubah-ubah. Selanjutnya adalah animasi clay. Animasi clay atau sering juga disebut dengan animasi doll atau boneka merupakan animasi yang dibuat dengan menggunakan boneka tanah liat atau material lainnya yang digerakkan perlahan-lahan. Kemudian setiap gerakan boneka-boneka tersebut difoto secara berurutan sehingga menghasilkan foto atau frame-frame. Dari setelah proses pemotretan selesai, rangkaian foto atau frame tersebut dijalankan dalam kecepatan tertentu sehingga dihasilkan gerakan animasi. Contoh animasi ini dapat kita lihat pada film Sound the Sheep dan film Chicken Run. Kemudian yang ketujuh adalah animasi vektor. Animasi vektor merupakan animasi yang mirip dengan animasi sprite,
Namun perbedaan animasi ini dengan animasi sprite adalah pada format gambar yang digunakan. Pada animasi vektor ini, format gambar yang digunakan adalah format gambar vektor. Penggunaan format gambar vektor sebagai objek gambarnya mengakibatkan animasi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan animasi sprite. Kemudian nomor 8, yang terakhir adalah animasi karakter, yaitu animasi karakter merupakan suatu teknik penggambaran atau pengolahan karakter baik berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga peran karakter yang dibuat seolah-olah hidup dan bersifat makhluk hidup. Mungkin ini saja materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.